santun. Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah ya. Kali ini teman-teman belajar bersama Bunda Vita. Kali ini Bunda Vita mengajak teman-teman untuk belajar ke buku Bila. Bila berapakah ini? Oh iya, Bila 8. Judulnya Baik dan Rendah Hati. Apa ya isinya? Kita buka bareng-bareng ya. Bismillahirrohmanirrohim. Jeng. Kali ini kita belajar di konsep rendah hati. Gimana ya contohnya anak rendah hati itu? Lihat gambarnya di sini. Perhatikan teman-teman. Gambar apa ya di sini? Mereka sedang ngapain ya? Oh iya, mereka sedang tersenyum teman-teman. Nah, kalau kita sering tersenyum kepada orang lain, pasti teman-teman senang ya. Pasti orang lain akan senang sama kita. Karena kita sering tersenyum kepada mereka. Tapi coba kalau teman-teman cemberut, pasti teman-teman tidak akan sayang ya sama kita. Makanya kita harus sering tersenyum terhadap orang lain. Tidak boleh suka marah-marah. Nomor selanjutnya, woi, lagi apa mereka? Oh iya, lagi bermain dek. Ada yang bermain lompat tali, ada yang bermain petak umpet, ada yang bermain dakon. Kira-kira kalau teman-teman seperti ini, temannya banyak seperti ini, gimana perasaannya? Tentunya pasti senang ya. Kalau kita bermain bersama-sama dengan teman yang banyak, pasti hati kita gembira. Tapi kalau teman-teman bermainnya sendiri, pasti permainannya tidak seru. Kalau kita bermain banyak teman, pasti akan lebih seru. Selanjutnya, nah, lihat, perhatikan mereka. Ada yang berambut keriting, ada yang berambut coklat, ya. Mereka ini mempunyai fisik yang berbeda-beda, tapi mereka juga mempunyai kelebihan masing-masing teman-teman. Setiap orang itu pasti punya kelebihan. Jadi, kita tidak boleh mengejek orang lain, apapun fisiknya ataupun apapun yang dimiliki teman kita atau kekurangan apapun tidak boleh kita ejek ya teman-teman ya. Tidak boleh kita rendahkan. Pasti mereka juga punya kelebihannya. Selanjutnya, lihat, perhatikan. Nah, mereka sedang apa ya? Oh, sedang melihat hasil karya temannya. Kalau kita melihat hasil karya teman kita harus menghargainya. Kita harus berusaha memujinya. Tidak boleh menjelek-jelekannya teman-teman. Kalau kita menghargai hasil karya orang lain, pasti orang lain akan senang. Tapi kalau kita merendahkan atau mengejek hasil karya orang lain, pasti yang kita ejek akan sedih. Jadi kita harus menghargai hasil karya teman kita, apapun bentuknya itu ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya, lihat di sini. Mereka sedang apa? Oh iya, mereka sedang bersedih kira-kira ya teman-teman ya. Kenapa ya? Karena lihat di sini, mereka sedang asik bermain berdua, tapi ada temannya yang merusakkan mainannya teman-teman. Terus perasaan teman-teman gimana? Tentunya sedih ya. Tapi kalau kita melakukan kesalahan, kita harus meminta maaf. Dan kalau teman kita meminta maaf, kita juga harus memaafkannya teman-teman. Kita harus saling memaafkan. Nah, kira-kira kalau teman-teman memaafkan orang lain, gimana perasaannya? Pasti perasaannya akan lega ya teman-teman. Akan senang setelah kita memaafkan kesalahan orang lain. Nah, selanjutnya, nah, lihat ini. Sedang apa ya mereka? Perhatikan. Ada yang sedang pamer teman-teman. Boleh tidak kita pamer sama orang lain? Tidak boleh ya. Apapun yang kita miliki itu tidak boleh dipamerkan. Misalnya teman-teman menggambar bagus, juga tidak boleh dipamerkan. Mempunyai mainan baru juga tidak boleh dipamerkan. Nah, mereka, lihat, mereka saling bermain bersama. Tapi kalau ada teman kita yang suka sombong, itu bukan anak yang rendah hati teman-teman ya. Selanjutnya,
Lihat. Ini. Perhatikan teman-teman. Cantik sekali ya. Kira-kira ini cewek atau cowok ini ya? Tentu cewek ya teman-teman ya. Lihat, memakai apa saja di sini? Ada yang kalungnya, ada gelangnya, cincinnya, anting-anting, banyak sekali perhiasannya teman-teman. Boleh nggak kita kalau memakai perhiasannya berlebihan? Tidak boleh ya teman-teman ya. Kita kalau memakai perhiasan yang wajar-wajar saja, yang seadanya saja. Tidak semuanya dipakai seperti ini. Ini bisa membahayakan diri kita teman-teman. Semisal teman-teman memakai perhiasan banyak seperti ini, itu akan membahayakan teman-teman. Teman-teman bisa dijamret, bisa dilukai oleh orang lain. Jadi kalau kita mempunyai perhiasan yang banyak, pakailah sedikit saja, ya. Nah, itulah contoh dari anak yang rendah hati. Nah, jadi siapakah anak yang rendah hati itu? Anak yang rendah hati adalah anak yang merasa, maksud Bu Vita, anak yang rendah hati itu adalah anak yang tidak merasa dirinya lebih hebat dan pandai dari kawan-kawannya teman-teman. Dia tidak suka mengejek kekurangan yang ada pada temannya, tidak membuat mereka malu. Nah, anak yang rendah hati juga tidak menjombongkan atau membanggakan apa yang dimilikinya, serta tidak mengharap pujian dari orang lain. Nah, itulah belajar kita hari ini. Tanya dulu ya. Bukan yang congkak, bukan yang sombong, yang disayangi, handai dan taulan, hanya anak yang selalu jujur, rajin belajar, ramah dan sopan. Nah, sudah dulu ya teman-teman belajar kita tentang anak yang rendah hati. Jadilah anak yang rendah hati agar teman-teman kita senang sekali sama kita, oke? Kita semua banyak teman. Oke, sudah dulu belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.